Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, doakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan juga ibunda teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat terus membimbing teman-teman semua juga mendidik teman-teman semua selama pembelajaran di rumah ini. Insya Allah di sini juga Yanda akan membantu teman-teman semua sebagai peran guru. Insya Allah akan memberikan pembelajaran jarak jauh, salah satunya melalui dengan video, rekaman video, pembahasan video seperti ini. Insya Allah. Ya teman-teman semua, insya Allah pada video kali ini Anda akan membahas mengenai materi tahsin kembali, yaitu mengenai materi pembahasan mad arid sukun dan juga mad iwad. Silakan teman-teman semua simak. Adapun untuk lengkapnya di sini Anda akan teruskan ke materi tahsinnya, insya Allah. Baik teman-teman semua, di sini Anda sudah siapkan ya, ada fotonya. Salah. Nah ini nih. Mungkin teman-teman semua sudah ada ya sebagian yang menulis ya, sudah selesai menulis. Di sini Anda akan langsung bahas saja dari segi pengertiannya, kemudian dari segi bagaimana pengaplikasiannya dalam pembacaan Al-Qur'an insyaallah. Baik, di sini kita bahas dulu ke pembahasan yang pertama untuk hari ini, yaitu pembahasan mad arid lis sukun ya teman-teman semua. Apa itu mad arid sukun? Mad arid sukun yaitu perpanjangan bunyi karena adanya mad tabi'i bertemu dengan sukun ya. Sukun itu seperti yang teman-teman semua ketahui ya. Sebentar, yang alihkan dulu ke kamera. Nah, seperti yang teman-teman semua ketahui, dalam teks bahasa Arab itu seperti ini dasar ya teman-teman semua. Harokat, kalau misalkan harokat kan seperti ini, itu ini garis, ini harokat fathah, kemudian ini harokat kasroh, dan ini harokat dhammah ya. Nah, ada lagi harokat yang mana fungsinya itu untuk menegaskan bahwa huruf tersebut itu dalam keadaan mati ya, tanpa ada hanya harokat, yaitu harokat sukun ya teman-teman semua. Sukun itu yang biasanya ada yang bulat, ada yang seperti ini corak gitu aja. Nah, itu biasanya letaknya itu ada di huruf-huruf tertentu ya, misalkan di alif, bisa di huruf alif, atau juga bisa di huruf-huruf yang menandakan bahwa huruf itu dibaca dalam keadaan wakof ya. Itu biasanya di akhir kalimat atau ada di huruf-huruf mad seperti huruf alif, huruf ya ya, huruf ya dan huruf wawu biasanya. Nah, seperti itu teman-teman semua. Salah. Nah, ini yang pakai kertas ya, bisa terlihat. Nah, kalau misalkan di itu berarti seperti itu ya teman-teman semua. Berarti kalau misalkan ada tanda sukunnya di atasnya, itu berarti ini sukun tuh yang di atas S. Nah, misalkan di atas huruf itu ada tanda bulat seperti ini atau setengah lingkaran, itu tanda sukun namanya ya teman-teman semua. Nah, kita lanjutkan kembali ke pembahasan materi materinya. Di sini dijelaskan bahwa materi sukun ialah perpanjangan bunyi karena mad tabi'i bertemu dengan sukun pada huruf terakhir ketika wakaf atau ketika wakaf ya. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan sukun pada akhir kalimat ya, bisa dibilang akhir kalimat atau di akhir ayat ya, ketika pembacanya dibaca wakaf ya. Wakaf itu diberhentikan gitu ya, jadi berhenti dan diharuskan untuk mengambil nafas ya. Arid artinya bertemu atau mendatang ya, dan sukun artinya mati ya. Sukun mati ya teman-teman semua, seperti tadi yang bulat dan setengah lingkaran itu. Kemudian kadar madnya itu ada berbagai macam ya, boleh memilih satu di antara tiga macam. Yang pertama itu 3 alif atau 6 harokat ketika bacaannya dibaca panjang ya. Panjang itu dalam artian dibacanya pelan-pelan gitu ya, dengan sangat fasih, dengan lembut gitu ya pembacaannya. Kemudian yang kedua itu 2 alif atau 4 harokat ketika bacaannya dibaca dengan sedang ya. Sedang itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat bacaannya ya. Kemudian yang ketiga itu 1 alif ya atau 2 harokat ketika dibaca pendek ya. Jadi pendek tuh dalam artian cepat gitu ya, tempo pembacaannya seperti itu. Contohnya nih, di sini ada
azim ya. Kalau misalnya contoh yang di buku rasanya terlalu pendek, kita langsung cari aja contohnya di dalam Al-Qur'an. Kita cari ya di surat-surat yang cukup panjang, ada update. Kita baca dulu Al-Qur'annya. Sebagai contoh kita buka surat Al-Baqarah ya. Di sini kita cari yang ada hukum bacaan mad alif sukunnya banyak ya teman-teman semua. Hampir rata-rata di akhir ayat itu bacaannya mad alif disukun ya. Contoh ini kita baca di ayat ketiga ya, surat Al-Baqarah ayat ketiga, yakni pembacaannya kita contohkan. Yang tadi kita baca dulu yang varian jenis pembacaan panjang yang pertama, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Ketika bacaan dibaca panjang ya. Contoh kita baca nih yang di sini ada martobi itu ya, bisa teman-teman semua lihat ada huruf qaf berharokat dhammah bertemu dengan huruf wawu dalam keadaan sukun ya, dalam keadaan mati. Nah, ini berarti mad martobi yang bertemu dengan huruf nun ya, huruf nun di akhir kalimat. Seperti contoh yang seperti ini. Nah, azimun. Nah, ini azimun dibaca azim seperti itu ya, teman-teman semua. Ini di akhir, kenapa di akhir ayat? Biasanya kalau di akhir ayat kan dibacanya itu dibaca waqaf ya, diberhentikan. Jadi walaupun misalkan ada tanda waqaf yang tidak menandakan tidak boleh berhenti di akhir ayat ini, di tanda ini, karena ini dalam keadaan akhir ayat atau di akhir kalimat ya, di bagian akhir ayat itu bisa diwakafkan ya. Jadi hukumnya boleh diwakafkan ya, atau juga boleh disambungkan ke ayat berikutnya, tapi rata-rata umumnya dibaca wakaf ya di pada akhir ayat itu. Kita contohkan ke contoh yang pertama, yaitu pembacaannya selama atau kadar madnya itu 3 alif atau 6 harokat ya. Ketika bacanya dibaca panjang atau dengan pelan ya bacanya. Sebagai contoh yang dicontohkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu teman-teman semua. Jadi panjangnya itu boleh dibaca panjang sepanjang 6 harokat, seperti bacaan panjangnya itu mad wajib mutasil ya. Jadi untuk mad alif sukun ini fleksibel atau bisa dibacanya itu dalam panjang yang bervariasi ya bacaannya. Contoh yang kedua yaitu contoh bacaan yang ketika bacaannya dibaca sedang-sedang saja ya. Jadi tempo bacaannya itu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Sebagai contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti itu ya. Jadi dibacanya sedang-sedang saja. Itu boleh dibaca sepanjang 2 alif atau 4 harokat ya. Ketika bacanya dibaca sedang. Harokat itu bisa yang beritahukan kembali. Harokat itu kalau misalkan dalam artian mudah ditangkapnya itu ketukan ya teman-teman semua, seperti ketukan jarum jam ya, detik ya. Jadi hitungan 1 detik, kalau misalkan 4 harokat itu 4 detik, misalkan 4 detik 4 ketukan gitu ya. Kayak contohnya nih, contohnya ketukan seperti ini ya teman-teman semua, seperti biasa yang pernah Anda beritahukan kepada teman-teman semua. Ketukan, 1 ketukan seperti ini. 1, kalau misalnya 2 ketukan 2 harokat itu berarti 2 ketukan ya. 1 harokat berarti 1 ketukan seperti ini, 1. Sedangkan kalau misalkan 2 harokat berarti juga 2 ketukan, 2 misalkan. Nah, jadi seperti itu panjangnya. Misalkan kayak alladzina jadi panjangnya 2 harokat, 2 ketukan ya. Kalau misalnya 4 harokat berarti 4 ketukan ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi seperti itu sebagai contoh kiasannya.
Nah, untuk contoh bacaan yang terakhir kadar variasi yang ketiga yaitu bacaan alif, satu alif atau dua harokat ketika bacaan dibaca pendek ya. Ini biasanya dalam contohnya seperti ini. Aduh, ada iklan nih biasanya kalau misalnya ini. Maaf ya teman-teman semua. Nah, ada lagi, muncul lagi. Pasti di ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, seperti itu. Jadi boleh dibaca dua harokat ya, fiqun. Jadi bacaannya itu variatif ya. Dua harokat itu seperti tadi ketukannya dua kali ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, segitu ketukannya ya, kurang lebih insyaallah. Nah, adapun kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya yaitu bacaan hukum bacaan. Aduh, ada motor. Maaf ya teman-teman semua atas suaranya kalau misalkan ada gangguan. Tadi ada motor ngelewat. Bang ini ya ada OB TK tadi. Hukum bacaan yang kedua yaitu hukum mad iwad ya, yaitu perpanjangan bunyi apabila fathah tain. Fathah tain itu yang seperti ini ya teman-teman semua. Fathah tain itu, nah ini kan harokat biasa ya, ini fathah, ini fathah. Aduh kurang jelas. Nah, ada autofocus. Ini fathah, yang ini kasroh, yang ini kasroh, yang ini dhammah ya. Maaf tulisannya jelek ya teman-teman semua karena ini kehalangin sama HP. Aduh, gak kebaca ya, takutnya gak kebaca. Dhammah, seperti itu ya. Dhammah, fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, ini kalau sedangkan apa itu fathah tain tadi seperti yang di pengertian mad iwad itu fathah tain tuh fathah, misalkan ini fathah tain ya, tambah tain. Bedanya itu fathah tain itu yang dua ya. Nah, ini satu, jadi ada dua harokatnya, asalnya satu garis, jadi dua garis. Nah, itu dibacanya fathah tain. Kalau misalkan satu garis itu dibaca a, sedangkan kalau misalkan keadaannya dua garis seperti itu dibacanya an ya. An. Ini kasrotain kita tinggal tambah aja. Kasrotain in. Kemudian yang ini dhammah tain tinggal kita tambahkan yang sebaliknya ke arah sebaliknya un. Nah, seperti itu. An, in, un. Ini fathah tain ya. Mungkin teman-teman semua udah pasti pada tahu lah ya ininya. Fathah tain atau tanwin fathah atau tanwin atas ya di sini pengertian dalam bukunya, enggak apa-apa. Jatuh pada akhir kalimat yang bertemu dengan alif ya. Alif rosam atau alif saksi ya. Alif saksi itu biasanya alif yang tidak ada kalau misalkan dalam Al-Qur'an itu alif yang tidak ada harokatnya ya. Jadi hampir sama seperti alif yang menjadi hukum mad ya. Menjadi hukum. Nah, seperti ini. Kurang garis pokoknya. Aduh ya Allah. Pokoknya garis seperti ini ya teman-teman semua. Nah, Nah, ini harokat seperti misalkan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura misalkan kuro nah di sini biasanya sebelumnya itu harokat fathah tain ya, kuron. Nah, ini tuh fathah tain bertemu dengan alif ya. Misalkan ini di akhir kalimat, di akhir ayat 1 misalkan. Nah, kuro dibacanya kuro ya, seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Nah, jatuh pada akhir kalimat bertemu dengan alif rosam atau alif saksi ketika dibaca wakof ya. Biasanya wakof ini berada dalam ketika adanya tanda wakof atau ketika berada dalam akhir ayat ya. Kadar madnya yaitu satu alif atau dua harokat ya, dua ketukan ya teman-teman semua. Contohnya di sini ada hakiman, asal katanya itu hakiman karena ketika diaplikasikan dalam pembacaan Al-Qur'an itu dibacanya hakima, maknya dibaca panjang ya, dua harokat, asalnya dibaca hakiman man. Nah, jadi
ini asalnya ketika dalam keadaan mad iwad, ketika di akhir ayat itu dibaca hakima ya. Kita lihat contohnya di surat Al-Insan ya teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang sudah hafal surat Al-Insan itu pasti sudah tahu cara pengucapannya ya. Kita coba scroll ke bawah. Al-Insan. Nah, ini dia teman-teman semua. Ada di ayat ke-1 ya, seperti yang Anda bacakan tadi. Nah, di sini ada mad iwad ya teman-teman semua di akhir ayatnya. Yang Anda bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura ya, tidak dibaca madhkuran. Nah, tidak dibaca seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kadang ada yang suka salah tuh pengucapannya ketika membaca surat Al-Insan tuh dibaca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkuran itu disalah ya pembacaannya, walaupun dalam zahirnya dalam yang dilihat oleh mata kita itu tulisannya itu fathah ya, itu tetap salah karena di sini bukan tujuan adanya fathah itu bukan sebagai bacaan dibaca tanwin ya, tidak dibaca tanwinnya, melainkan dibaca mad iwad ya. Jadi ketika di akhir ayat, ketika dalam keadaan waqaf yang diharuskan berhenti dan mengambil nafas ya, madhkuron, nah itu dibaca mad iwad ya, karena ada fathah tain ya. Fathah tain di sini bertemu dengan alif ya, alif rosam seperti yang tadi di buku ya. Materinya madhkuro, di sini ada alif rosam ya, alif saksi yang menjadi saksi di akhir ayatnya. Madhkuron, asalnya madhkuron dibaca madhkuro. Roknya jadi harokatnya seolah-olah ada satu tapi dibaca panjang ya, panjangnya 2 harokat. Madhkuro, seperti itu ya teman-teman semua. Selanjutnya ini sama ya, kalau misalkan surat Al-Insan itu hampir di semua ayatnya tuh ini mad iwad lagi ya. Kalau misalkan mau dilatih tinggal teman-teman semua baca surat Al-Insan saja ya, itu pasti ada di sana surat hukum bacaan mad iwadnya. Toib, mungkin dari Anda itu saja materi hukum bacaan mad arid disukun dan mad iwadnya. Harap silakan teman-teman semua diingat-ingat dengan baik ya, insyaallah semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam pembacaan pelafalan surat ketika teman-teman semua sedang mengaji, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.